memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Febri. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya? Sehat. Sudah siap belajar? Sudah. Sebelum belajar, silakan berdiri. Silakan berdiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, silakan duduk kembali. Baik ya, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah siap untuk hari ini kita belajar fisika ya. Sebelum kita lanjutkan dari ketua kelas, mungkin ada teman kalian yang tidak hadir hari ini. Siapa? Siapa? Atas nama Marcelo, keterangan sakit. Oh, atas nama Marcelo, keterangannya sakit. Baik ya, kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan teman kalian akan segera sembuh dan akan sekolah kembali seperti biasa. Baik ya anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang hukum Archimedes. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa? Hukum Pascal. Iya, benar sekali. Belajar tentang hukum Pascal ya. Adakah dari kalian yang masih ingat apa itu hukum Pascal? Ayo, siapa yang masih ingat hukum Pascal? Saya dulu. Oke, silakan. Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan bergerak Sama besar. Bergerak sama besar ke segala arah. Oke, luar biasa ya Haikal. Tepuk tangan dulu kasih Haikal. Kalian selain belajar hukum Pascal juga pernah belajar tentang massa jenis, ya. Massa jenis. Siapa yang masih ingat apa itu massa jenis? Oke, silakan Andi. perapatan molekul suatu zat. Perapatan molekul suatu zat, luar biasa ya Andi. Andi dapat menjawab apa itu massa jenis. Dan persamaan massa jenis apa? Saya, Bu. Iya, Ling, silakan Ling. Persamaan massa jenis adalah rho sama dengan massa dibagi volume. Massa dibagi volume. Baik ya. Massa jenis. Ibu perhatikan ya, Ibu akan menyebutkan bahwa pada saat kalian menenggelamkan kayu dan paku, manakah yang akan tenggelam? Paku yang akan tenggelam. Paku, kayu, dan air. Paku terbuat dari apa? Besi. Nah, dari paku, kayu, dan air, manakah yang memiliki massa jenis paling besar? Paku. Iya, berarti kalian sudah paham ya apa itu massa jenis. Baik ya. Kalau gitu silakan Ibu punya sebuah video. Diperhatikan. Silakan perhatikan. Oke, sudah dilihat tadi gambarnya, videonya? Sudah. Gambar video apa tadi di depan? Kapal selam. Kapal selam terbuat dari apa ya? Besi. Apa yang menarik dari video tadi? Karena kapalnya bisa tenggelam dan bisa mengapung. Iya, karena kapalnya bisa tenggelam dan bisa mengapung. Nah, nanti pada saat kalian sudah mempelajari hukum Archimedes itu, kalian bisa tahu mengapa benda yang terbuat dari besi bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, anak-anak sekalian, manfaat pembelajaran yang
akan kalian peroleh adalah peserta didik dapat membuktikan peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam suatu benda serta dapat menerapkan konsep hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu menggunakan model problem based learning dan pendekatan saintifik peserta didik. Yang pertama sikapnya yaitu spiritualnya dapat sikap kritis, jujur, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan meningkatkan rasa ingin tahu. Yang kedua dapat menganalisis persamaan hukum Archimedes dengan benar. Sedangkan materi yang akan kalian dapat hari ini yaitu kalian pertama akan mendapatkan hukum Archimedes, akan mendapatkan bunyi hukum Archimedes. Yang kedua mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang ketiga penerapan hukum Archimedes. Sedangkan kegiatan yang akan kalian lakukan di sini adalah yang pertama membentuk kelompok, yang kedua menyiapkan alat dan bahan, yang ketiga melakukan percobaan sederhana. Baik, penilaiannya itu akan Ibu nilai kalian dalam bentuk psikomotorik, afektif, dan pengetahuannya. Oke, ya anak-anakku sekalian. Sebelumnya Ibu akan membagikan materi. Mungkin yang lain sudah bagikan Ibu link, Ibu sudah membagikan link ya. Sebelum masuk, kalian kan sudah tahu di SMP sudah pernah belajar tentang gaya apung ya. Tentang gaya apung. Bahwa masih ingat ya kalian bahwa gaya apung itu adalah jika suatu benda dicelupkan dalam zat cair mendapat gaya ke atas. Perhatikan ada sebuah video. Video ini adalah kalian harus perhatikan baik-baik supaya nanti kalian bisa menyelesaikan membuat rumusan masalah untuk mengerjakan LKPD. Perhatikan baik-baik ya. Sudah dilihat gambar apa? Oke, jadi mengapa ya kira-kira kapal bisa terapung dan paku bisa tenggelam? Baik ya anak-anakku sekalian, untuk menyelesaikan persoalan tersebut silahkan kalian duduk berkelompok masing-masing. Dibaca di situ tujuannya membuktikan peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung suatu benda. Akan dibaca, kalau kurang jelas boleh bertanya ke ibu. Sekarang waktunya kalian mengambil alat dan bahan yang ada di belakang. Untuk kelompok ro menggunakan PowerPoint ya. Yuli, kelompoknya Yuli menggunakan PowerPoint. Oh ya, baik. Mari bawa kemari, bawa ke depan, kita tampilkan ya. Oke, semua perhatikan kelompok 3 duluan ya. Kelompok massa jenis akan mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Data hasil pengamatan. Jelas pertama, banyaknya garam sendok, kami taruh 1 sendok garam, 1 sendok. Peristiwa yang terjadi tenggelam. Gelas yang kedua, 2,5 sendok. Peristiwa yang terjadi melayang. Gelas yang ketiga, 3,5 sendok.
peristiwa yang terjadi terapung. Kelompok 3 sedang melakukan percobaan dengan baik. Kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan perhatikan ke depan anak-anakku sekalian. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dengan sangat baik ya. Perhatikan di sini. Tadi kalian sudah melakukan percobaan. Ini peristiwa apa? Siapa yang tahu bisa menjelaskan? Itu adalah salah satu kesimpulan. Silakan. Ling. Gelas kedua, telur dapat melayang karena masa jenis telur sama dengan masa jenis air. Gelas ketiga, telur dapat mengapung atau terapung karena masa jenis telur lebih kecil daripada masa jenis air. Oke, luar biasa juga ya. Kesimpulan yang disampaikan oleh Lili. Tepuk tangannya dulu. Luar biasa. Oke. Ini tadi ya hasil kesimpulannya. Gelas pertama perhatikan ada telur tenggelam. Berarti masa jenis benda lebih tenggelam, berarti lebih besar daripada air. Kemudian melayang, berarti masa jenis benda sama dengan masa jenis air. Dan mengapung di gelas ketiga, berarti masa jenis benda lebih kecil daripada masa jenis air. Perhatikan ya, Ibu akan memberikan materi. Nah, ini dia. Ini adalah yang dinamakan hukum Archimedes. Bunyinya, kalian tadi sudah Ibu kasih materi, pasti kalian sudah membaca ya. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kapal laut yang terbuat dari besi, baja atau baja dapat mengapung di laut karena apa? Karena kapal memiliki volume yang besar sebab adanya rongga yang berisi udara sehingga massa jenis kapal menjadi lebih kecil. Jadi kapal itu diberikan gaya apung oleh zat cair ya. Coba perhatikan tadi solusi yang kalian tawarkan sudah sangat benar ya. Nih, kapal laut menerapkan prinsip hukum Archimedes. Benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya apung dari zat cair. Demikian juga pada kapal laut mendapat gaya apung dari air laut. Untuk mendapat gaya apung yang besar dapat dilakukan dengan memperbesar volume kapal agar volume air yang digunakan menjadi lebih besar. Untuk memperbesar volume kapal laut, maka kapal laut dibuat apa? Dibuat berongga. Jadi jelas ya mengapa kapal laut bisa terapung. Semuanya sudah jelas? Sudah jelas atau belum? Sudah. Oke, baik ya, luar biasa. Kalau nanti Ibu bilang gajah, kalian bilang besar ya, besar tapi begini. Kalau kalian bilang semut, kecil. Oke? Semua tangannya diangkat, Ibu tidak mau ada yang dibawa. Sekarang silakan ya, Ibu akan beri kalian evaluasi. Baik ya anak-anak sekalian, karena waktunya tidak mencukupi, jadi soal itu boleh kalian bawa nanti besok dikumpulkan ya. Nah sekalian, tadi kita sudah belajar dari awal hingga akhir. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru! Oke, jadi tadi dengan praktikum mungkin kalian jadi lebih paham ya, karena lebih paham mempelajari materi kita tentang hukum Archimedes. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita juga akan melakukan Tadi kita sudah belajar dari awal hingga akhir. Sekarang tiba kita ke penutup. Kalian silakan belajar untuk pelajaran berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya materi fisika kita tentang viskositas dan kapilaritas. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Pelajaran berikutnya adalah apa? Bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Kalian sudah luar biasa. Jadi tepuk fisika dulu.